Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du, hadratul mukarram wal muhtaram, kepada para alim ulama, para asatid wa asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati, yang kita cintai segenap, yaitu pengurus dari masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Jami Al-Imran yang diketuai oleh Ustadz Rohadi dan yang lainnya. Dan juga salam penghormatan khusus kami sampaikan kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, acara Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat untuk mensukseskan acara ini, Allah berikan taufik, rahmat dan keberkahan. Dan juga kepada kaum bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Pak Bu, kampung kita masih ada syiar Maulid Nabi Muhammad, masih ada majlis ilmu, masih ada majlis ilmu, masih ada yang peduli dengan merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok kita setiap tahun bikin acara Maulid Nabi? Satu, jelas ini bentuk syukur kita, cinta kita. Bu, masih hidup Bu? Nasi uduknya belum matang Bu. Kita aja punya ternak ayam bertelur girang kita, apalagi kita aja punya anak baru lahiran girang nggak Bu? Girang. Apalagi ini manusia besar yang dibesarkan oleh Maha Besar. Dengan sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah angkat derajat kita semua. Dengan sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ciptakan alam dunia ini. Dengan sebab Nabi Muhammad, yang tadinya kita berada dari zaman jahiliyah bodoh, menjadi Nabi Muhammad membawa kita ke zaman terang benderang. Mau bukti Pak Bu? Perempuan, nah ibu-ibu, dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, maaf, nggak ada harganya. Betul, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Orang sawah besar bilang diketeng 10.003. Lihat sejarah yang katanya Eropa, Romawi, dulu Romawi, sekarang udah negara Eropa dibagi-bagi tuh dulu namanya Romawi. Maaf, perempuan nggak ada harganya, nggak berhak dapat warisan. Tuh. Perempuan bebas dizolimin, hanya sebagai tempat pemuas nafsu ibadah. Tuh di Romawi, yang sekarang Eropa. Di Persia ini sekarang Iran, perempuan sama nasibnya. Bahkan ayah boleh menikahkan anaknya, saudara kandung boleh menikah sesama saudara kandung. Bahkan di tanah Arab sendiri sebelum Nabi Muhammad diutus,
Orang punya anak perempuan aib dikubur hidup-hidup ibadallah. Tapi subhanallah, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari minaz zulumati ila nur. Nabi mengangkat derajat perempuan. Insyaallah. Dalam Islam perempuan dapat warisan walaupun setengah daripada laki-laki. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi? An-nisa'u imadul bilad, tuh Bu. Perempuan itu tiangnya negara. Perempuan itu tiangnya suatu bangsa. Pondasi. Perempuannya bagus, akhlaknya akan menghasilkan keturunan yang bagus. Karena kenapa? Tarbiyah anak, pendidikan anak itu kebanyakan bukan dari sekolah berapa persen, tapi dari pendidikan orang tua. Wabil khusus ibu. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang melahirkan presiden ibu apa bapak? Yang melahirkan jenderal ibu apa bapak? Yang melahirkan kiai ibu apa bapak? Yang melahirkan maling juga. Ya Bu, nggak sampai di situ. Nih hebatnya Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat perempuan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, walaupun khilaf ini dibilang, tapi ini hadis dhaif, boleh kita jadikan pegangan sebagai fadhailul amal. Apa kata Nabi? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Di bawah telapak kaki bapak ada apa? Butuh air. Ya Bu. Gak sampai di situ. Sahabat bertanya, Bu, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pertama aku hormati? Ummuka, ibu kau. Lalu siapa ya Rasulullah? Yang kedua, ummuka, ibu kau. Lalu siapa yang ketiga ya Rasulullah? Ummuka, ibu kau. Lalu siapa ya Rasulullah yang keempat? Baru abuk, bapak kau. Masya Allah. Ibunya disebutin 3 kali. Ya Bu ya. Ibunya 3, bapaknya, ya Pak. Setuju Bu? Setuju Bu? Luar biasa. Setuju tuh. Gak sampai situ. Nih hebatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya lain, sebaik-baiknya kalian orang yang paling baik terhadap istrinya. Subhanallah. Orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku yang paling baik terhadap istriku, kata Nabi Muhammad SAW. Tuh Nabi angkat derajat perempuan. Alhamdulillah. Makanya sosok Nabi Muhammad SAW, apa sih tujuan Allah utus Nabi Muhammad, Pak Bu? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kok akhlak ini penting, Pak Bu? Kalau akhlak rusak, ilmu akan rusak. Kalau ilmu rusak, akan tampil pemimpin-pemimpin yang rusak. Orang pintar banyak, tapi sedikit orang yang benar, betul. Kalau mau pengen adu ilmu, iblis itu lebih pintar. Iblis alumni sorga. Betul apa enggak? Alumni sorga. Puluhan ribu tahun di sorga, Pak Bu. Iblis sebelum dilaknat itu namanya Azazil. Namanya siapa? Oh, pinter. Bahkan malaikat belajarnya sama Azazil. Pinter. Mempunyai ilmu yang banyak. Malaikat Jibril di bawahnya. Belajar ilmunya tuh. Insya Allah. Tapi Azazil yang tadinya mempunyai ilmu yang pintar, orang pintar, dilaknat sama Allah. Karena kenapa? Satu, gak punya akhlak sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa nggak punya akhlak? Sombong dan hasud. Sombong dan hasud. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, semua pada sujud, malaikat semua sujud kecuali satu nih makhluk namanya Azazil yang merasa pinter. Ketika Allah bertanya, Allah abadikan dalam Al-Quran, kenapa engkau gak mau sujud? Apa kata Azazil? Ya Rob, ya Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Subhanallah, merasa sombong, merasa hebat. Dia merasa api lebih hebat daripada tanah. Padahal belum tentu. Tanah sifatnya menyuburkan, api sifatnya membakar, merusak. Sombong. Tuh, orang kalau udah sombong itu hatinya udah Allah kunci, nggak punya akhlak. Udah sombong, hasut, dengki Pak Bu. Makanya hati-hati penyakit dengki nih Bu. Jangan punya penyakit dengki ya. Ini ada riwayat, dulu iblis pernah datang ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika itu didatangi nama iblis. Apa kata iblis? Ya Musa, engkau ini kan mendapatkan julukan kalamullah, yang bisa berbicara dengan Allah. Ya Musa, tolong tanyakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, kira-kira Allah masih memberikan taubat gak kepadaku? Tuh kata iblis tuh. Apakah masih ada harapan pintu taubatku? Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bilang, ini diceritakan dalam satu kitab Faidul Mukhtaroh. Ya Allah, tadi iblis datang kepadaku. Dia bertanya, kira-kira ada kesempatan gak iblis mau taubat kepada engkau? Apa jawaban Allah? Ya Musa, pintu taubatku selalu terbuka sampai hari kiamat. Kalau iblis saya ingin maafkan, kalau iblis ingin saya maafkan, syaratnya cuma satu. Apa? Suruh dia ziarah ke makam Nabi Adam, ziarah ke makam Nabi Adam, minta maaf dan sujud di depan kuburan Nabi Adam. Ketika itu kata Nabi Musa, kalau kamu wahai iblis mau dimaafkan sama Allah, syaratnya engkau ziarah ke makam Nabi Adam, engkau minta maaf, engkau sujud kepadanya. Tapi memang dasar penyakit hasut. Apa kata iblis? Oh, saya nggak mau begitu, biarin dah, gue dilaknat sekalian dah. Insyaallah, itu penyakit hasut Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Kullul adawa qad turja sifauha illa adawa man adaka anil hasad. Tuh kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang setiap permusuhan itu bisa diharapkan kebaikannya. Orang bermusuhan masih ada harapan suatu saat dia saling baik. Tapi kata Imam Syafi'i, kecuali orang yang memusuhi kalian karena dasar hasud, nih dia susah. Orang kalau udah hasud, jangankan kita berbuat jelek, baiknya aja salah. Betul atau tidak? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit hasud dan sombong. Nikah agak jam setengah, hati-hati Pak Bu ya. Jangan tetangganya beli motor, ente meriang seminggu. Insya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu sini, bapak ini nggak ada kayak begini nih. Ini kenapa begitu? Saya contohkan iblis. Faktornya kenapa tadinya makhluk mulia menjadi rusak, dilaknat karena nggak punya akhlak. Nggak punya akhlak. Kenapa nggak punya akhlak? Karena sombong. Pengertian sombong apa? Dia tahu kebenaran tapi nggak mau ikutin. Dia tahu kebenaran nggak mau nggak mau ngikutin. Merasa paling hebat, gengsi. Saya kasih contoh lagi. Abu Jahal. Kenal Pak Abu Jahal? Kenal Pak? Bu? Abu Jahal tahu? Temennya Abu Janda. Abu Janda tahu? Abu Jahal itu musuh Islam, orang yang paling musuhin Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Jahal.
Abu Jahal, nama aslinya sampai Abu Jahal Umar. Nama asli Abu Jahal tuh Umar tuh. Umar bin Hakam, nama asli Abu Jahal. Kenapa dibilang Abu Jahal? Abu Jahal artinya bapaknya goblok. Orangnya pintar, tapi karena sombong jadi goblok. Jadi nama asli Abu Jahal siapa? Umar bin Hakam. Nah, yang menarik Pak Bu, Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah, muliakanlah Islam di antara kedua Umar ini. Yang Nabi maksud Umar bin Hakam Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nabi berharap dua orang hebat sebetulnya. Umar bin Hakam alias Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nabi minta doa kepada Allah agar salah satu dari keduanya diberikan hidayah, bisa memperkuat Islam. Saya mau tanya, hidayah jatuhnya ke siapa? Umar bin Khattab. Yang menarik nih, perhatikan. Ulama mengatakan, kata ulama, kenapa Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab? Kok bukan ke Abu Jahal? Kok bukan ke Umar bin Hakam, Amr bin Hakam? Kenapa Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Jawabannya, Abu Jahal itu lebih kenal Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal lebih kenal Nabi Muhammad. Karena kenapa? Abu Jahal itu dulu teman kecil Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad, dia ngakuin Muhammad ini orangnya jujur, Muhammad ini nggak pernah dusta, Muhammad ini orang yang baik, dia ngakuin. Tapi karena gengsi nggak mau ngikutin, tuh intinya. Karena gengsi dia akuin ini Muhammad luar biasa, orangnya baik. Saya nggak pernah dari kecil main sama Muhammad, saya mendapatkan Muhammad dusta. Dia ngakuin, tapi dia sombong. Dia merasa kalau bahasa kita ini orang besar, enak aja gue ikut dia, gengsi gue, kan begitu tuh bahasanya, begitu tuh. Tapi berbeda Pak Bu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya memang betul tadinya musuh Nabi Muhammad. Ya memang betul tadinya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam. Ya betul tadinya Umar bin Khattab sangat benci sama Nabi Muhammad. Tapi ketika Umar bin Khattab mendengar Al-Quran, ketika dia pulang, Umar bin Khattab ketika pulang, ternyata adik perempuannya sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ketika adik perempuannya yaitu lagi baca Quran, itu hati Umar bin Khattab yang penuh dengan sombong luntur dengan suara Al-Quran. Dia takjub dengan suara Al-Quran, dia takjub dengan isi Al-Quran. Dia akuin nih Quran ini luar biasa, ini isinya ini belum saya dengar, ini isinya ini mustahil dari manusia. Akhirnya Umar bin Khattab merontokkan kesombongan dalam hatinya. Dia akuin, ya ini ternyata nggak main-main nih ajarannya. Akhirnya apa? Sayyidina Umar mengakui masuk Islam dan Allah muliakan, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa kok Abu Jahal nggak dikasih hidayah sama Allah? Karena Abu Jahal tuh lebih kenal Nabi tapi nggak mau ikut. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apa kata Allah? Kami kunci hati-hati mereka tuh. Yang didahulukan hati dulu dikunci tuh. Dalam ayat tersebut Allah dahulukan, Allah kunci hati dulu. Kenapa? Kalau hati sudah dikunci Bu, kebenaran walaupun kita lihat kita gak bakal ikutin, kebenaran walaupun kita dengar gak bakal kita ikutin. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan itu semua gara-gara akhlaknya bobrok. Makanya Nabi diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Pak, ini akhlak sangat penting. Orang pintar banyak tapi sedikit orang yang benar. Zaman sekarang kita lihat, ibadah Allah, maaf,
2 bulan yang lalu terjadi kerusuhan di Jakarta, di kita punya negeri, betul atau tidak? Kita nggak dukung kerusuhannya. Indonesia wajib tentram, Indonesia wajib tenang, jangan mau diadu domba, betul atau tidak? Tapi yang jadi masalah, kenapa ini masyarakat marah? Karena maaf, anggota DPR nggak punya akhlak, betul atau tidak? Nggak punya akhlak. Rakyat lagi susah, dia joget-joget. Ada akhlak apa enggak tuh begitu? Belum lagi kadang-kadang maaf pejabatnya maaf. Ini kisah nyata, rakyat lagi susah. Rakyat teriak, bensin mahal. Apa jawaban pejabat? Isi aja sama air. Ibu-ibu teriak, cabai mahal. Ada menteri nyeletuk. Ya udah nggak usah pakai cabai. Bapak-bapak teriak, listrik mahal. Diteriak apa tuh? Jawabannya, ini kan keluhan masyarakat, betul atau tidak? Masyarakat teriak cabai mahal. Jawabannya bukan yang nyalakin Sunanem sendiri. Rakyat teriak, bayar listrik mahal. Listrik mahal, tarifnya pajak mahal. Apa jawaban pejabat? Ya udah nggak usah pakai listrik, kan enteng banget gitu jawabannya. Maaf, harusnya pejabat jawabannya nggak kayak seperti itu dong. Jawabannya mesti pakai akhlak. Kalau jawaban pakai akhlak apa? Ya, nanti sama-sama kita akan tanganin itu semua. Diserap aspirasi masyarakat, betul atau tidak? Saya jamin nggak bakal masyarakat itu nek. Karena kenapa terjadi itu? Karena nggak punya akhlak. Udahan maaf, ada anggota dewan yang goblok-goblokin rakyat. Rakyatnya bilang goblok, bego. Tau-tau dia goblok, rapotnya 6 semua. Betul atau tidak? Takbir. Insya Allah. Kenapa itu terjadi? Yaitu nggak punya akhlak. Maaf, kita bukannya mendukung yaitu namanya para beberapa anggota dewan rumahnya dijarang, nggak, kita nggak boleh haram ngambil harta orang lain, betul atau tidak? Tapi lihat dong, mustahil ada asap kalau kagak ada api. Ini yang menjadi masalah problem kita. Karena kenapa? Jauh dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh ibadah Allah. Masya Allah. Kadang-kadang kita juga bingung. Ya kan, korupsi merajalela di mana-mana. Minyaklah dioplos. Betul atau tidak? Ini pejabat kita begini. Ini yang menjadi kita prihatin. Disuruh ngurus laut. Indonesia kaya nih, laut biar bener. Tahu-taunya laut dipagerin. Kalah Firaun. Habis ini langit dipagerin. Mudah-mudahan lah kita doain deh presiden kita Bapak Prabowo diberikan hidayah, bisa memberantas para mafia-mafia. Amin ya rabbal alamin. Disuruh ngurus hutan supaya kekayaan digarap sama negara buat kemaslahatan masyarakat. Pejabatnya jadi orang hutan. Ada nggak kayak begitu? Disuruh ngurus hukum, tegakkan hukum yang adil. Sekarang hukum bagaimana? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa itu semua? Karena nggak punya akhlak, Pak Bu. Makanya akhlak ini penting. Didik anak kita generasi sekarang nih. Ada TPA pengajian, betul atau tidak? Dididik akhlak luar biasa, Bu. Wallah Bu, kita nggak bakal bangga biar anak ibu sekolahnya S2, S3 sampai S cendol, tapi ngelawan sama orang tua, bangga apa kagak? Nggak bangga. Makanya ini akhlak. Kita pengen mencetak anak kita pinter tapi juga benar. Dengan cara apa? Dengan tanamkan Al-Quranul Karim tuh. Tanamkan ilmu agama. Silakan anak kita mau jadi apa aja bagus. Yang mau jadi dokter bagus. Yang mau jadi insinyur bagus. Yang mau jadi pejabat bagus. Tapi ingat,
jangan lepaskan ilmu agama, jangan lepaskan Al-Quranul Karim. Apalagi zaman sekarang Pak Bu, maksiat udah merajalela. Tanya orang-orang tua kita. Dulu mungkin tahun 80-an anak kita main depan rumah kita masih kekontrol, masih bisa kita awasi. Sekarang jangankan main depan rumah, main di kamar aja maksiat udah banyak masuk. Anak sekarang umur 5 tahun udah pegang handphone. Siapa yang bisa ngawasin? Ibunya asik judol, anaknya tahu-tahu dia apa, tahu-tahu nih dirusak sama video porno. Betul atau tidak? Kita kehilangan jiwa anak kita Pak Bu. Mungkin kita lihat anak kita aman, tapi kita kehilangan anak kita dalam arti kehilangan jiwanya. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, caranya satu-satunya tanamkan ilmu agama. Tanamkan ilmu agama. Yang pinter matematik bagus, yang pinter kimia bagus. Dulu umat Islam pinter-pinter Pak Bu. Sebelum orang Barat ini maju, orang Barat dulu belajarnya sama umat Islam. Orang Barat dulu bego-bego, belajarnya sama umat Islam. Belajarnya sama umat Islam. Kalau pengen kita lihat sejarah, penemu ilmuwan-ilmuwan itu umat Islam. Penemuan-penemuan umat Islam. Siapa bapak kedokteran? Dari Barat? Bukan, dari umat Islam, Ibnu Sina. Kita belajar matematika. Kita pernah belajar matematika. Dulu pernah belajar sin cos tangan. Betul atau tidak? Itu rumusnya siapa? Barat yang nemuin? Bukan, umat Islam, Al-Biruni. Angka 0. Siapa penemu angka 0? Dulu orang taunya angka terkecil nomor 1. Makanya itu kalau kita lihat angka Romawi 1 nggak ada titik. Betul atau enggak? Angka terkecil tuh taunya di dunia itu angka 1. Tapi ternyata angka terkecil bukan 1, ada 0. Siapa yang menemukan angka 0? Umat Islam, Al-Khawarizmi. Masih banyak. Kenapa umat Islam maju? Selain pintar, orang tuanya mendidik di jalan yang benar. Ditanamkan ilmu agama, ditanamkan Al-Quran. Zaman sekarang lebih parah lagi, malah pesantren diserang. Betul atau tidak? Innalillahi. Insyaallah. Pesantren lu serang, sarang dongdot lu jagain. Ini sekarang udah akhir zaman nih. Giliran yang baik-baik dibilang dihinakan. Giliran yang jelek-jelek dipoles kayaknya bagus banget. Kan zaman sekarang begitu, betul atau enggak? Ada kiai, ada ustadz ngomongnya lantang, radikal. Wow, dicap radikal. Ada jablay dibilang kupu-kupu malam. Betul atau tidak? Innalillahi. Masya Allah. Pesantren diawasin, sarang teroris. Giliran diskotik dijagain. Kebalik atau tidak nih? Ada santri cium tangan, jalan merangkak. Itu bukannya perbudakan, itu ihtiraman sama guru. Kalau orang pernah mondok itu wajar. Betul atau tidak? Sekarang apa? Sekarang di framing ada santri cium tangan sama kiai, ini kiai memperbudak katanya. Ini kiai memperbudak, ini kiai feodal. Ini kiai apa membuat ini murid jadi bego, maunya dihormatin aja. Anda perlu catat, perlu tahu. Ini hati-hati Pak Bu. Saya mau tanya di sini nih, kampung apa namanya nih? Ini hati-hati, umat Islam jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba Pak Bu. Sekarang bagaimana? Kita belum lama sekarang antar ulama diadu domba. Betul atau tidak? Antar Habib sama Kiai diadu domba. Dia serang Habib dengan berbagai macam yaitu tuduhan. Habis itu dia serang Kiai. Kiai sama Habib diadu. Habis itu Kiai sama Kiai, Habibnya diserang, Kiai ini diserang. Sekarang pondok pesantren diserang, lama-lama Islam yang diserang. Makanya kita ini jaga persatuan kita. Jaga persatuan kita, jangan mau diadu
adu domba. Karena ini Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadullah ma'al jamaah. Wajib kita berjamaah, kata Nabi Muhammad SAW. Wajib kita berjamaah. Karena kenapa? Allah akan berikan keberkahan, pertolongan bersama orang yang bersatu. Indonesia bisa merdeka karena bersatu. Indonesia bisa merdeka karena bersatu. Nggak mandang ente orang Jawa kagak urusan, ente orang Sunda nggak ada urusan, ente orang Kalimantan nggak ada urusan. Yang sama-sama ente Indonesia, kita Indonesia. Yuk kita lawan Belanda, ibadallah. Takbir. Allah berikan kemenangan karena adanya persatuan. Kita juga begitu. Ya, mungkin kita berbeda. Mungkin kita berbeda, mungkin nggak bisa kita ini sama semua, nggak mungkin. Tapi dengannya perbedaan kita, jangan sampai kita pecah. Justru dengan adanya perbedaan dibutuhkan persatuan. Yang nggak suka maulid ya silakan dong. Lu jangan ngatain saudara yang demen maulid, betul atau tidak? Dikit-dikit bid'ah. Zaman Nabi nggak ada tuh bikin kayak tenda begini bid'ah. Nabi nggak pernah bikin maulid, bid'ah dia bilang. Ya memang betul, Nabi nggak pernah bikin maulid, bid'ah. Sekarang gue tanya, lu nggak usah naik mobil, naik ontak sono lo. Saya mau tanya, zaman Nabi ada mobil apa kagak? Ada mobil apa kagak? Jawaban dia, wah itu beda Ustadz, itu bid'ah dunia. Nah giliran dia boleh tuh ngebagi bid'ah dunia, bid'ah akhirat. Giliran kita Ahlus Sunnah ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk, betul atau tidak? Kayak kita maulid memang bid'ah, Nabi nggak pernah, tapi bid'ah yang baik, betul atau tidak? Dia bilang apa? Oh enggak, bid'ah cuma satu, sesat. Nah giliran lu tadi ngebagi dunia, ngebagi bid'ah, somplak lo emang dah. Insyaallah, jangan dengerin dah, ikutin ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda nggak suka maulid, silakan tuh hak Anda, betul atau tidak? Kadang-kadang umat Islam gampang kayak daun kering. Tahu daun kering? Daun kering itu kena angin langsung buyar. Tuh daun kering tuh begitu tuh. Belum lagi maulid, ribut lagi masalah kunut gak kunut. Capek kita di domba. Kunut gak kunut, ribut lagi. Ada atahiyatul lurus, ada yang digodek-godek. Insyaallah. Pak, Bu, kita berbeda boleh, itu rahmat, tapi jangan sampai kita menyebabkan perpecahan. Harus saling hormat menghormati. Saya mau tanya di sini nih, jamaah Masjid Al Imron, Kampung Sawah Besar, siap bersatu atau tidak? Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Hati-hati. Mereka nggak senang nih Indonesia maju. Mereka nggak senang Indonesia maju. Gimana caranya? Hajar umat Islamnya. Bagaimana cara umat Islamnya hajar? Fitnah ulamanya. Jauhkan ulama dengan masyarakat. Fitnah ulamanya supaya masyarakat kagak deket sama ulama. Fitnah pondok pesantrennya supaya anak-anaknya kagak dimasukin ke pondok pesantren. Ini hati-hati nih program jahat. Program jahat. Kita kasih tahu. Pesantren sudah ada lebih dulu dari Indonesia, ibadallah. Indonesia merdeka 1945. Pesantren sebelum Indonesia merdeka udah ada. Itu pesantren Sidogiri Jawa Timur itu udah ada dari tahun 1600, ibadallah. Dan dulu bagaimana kita ini ketika kita dijajah sama Belanda, itu bagaimana dulu kita belum ada tentara, belum ada TNI. Siapa yang melawan Belanda? Siapa yang melawan Jepang? Siapa yang melawan tentara nikah? Itu para santri, para kiai kita, ibadallah. Para kiai kita siangnya buka kitab, malam angkat senjata lawan penjajah, ibadallah. Itu pondok pesantren. Makanya kita kenal namanya Hari Santri kemarin, betul atau tidak? 22 Oktober. Yang mana 22 Oktober itu Hari Santri. Kenapa? Berkatnya itu resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Akhirnya dikerahkan semua santri-santri berjihad untuk bela tanah air. Tentara belum ada dulu. Tentara belum ada.
kita belajar sejarah, dulu ada namanya Jenderal Inggris yang mati tuh, Jenderal Malabi. Betul atau tidak? Jenderal Malabi tuh matinya sama siapa? Sama santri, ibadallah. Akhirnya ketika Indonesia merdeka, itu adanya namanya yaitu Laskar Islam, Laskar Hizbullah yang cikal bakal jadi TNI. Laskar Islam, Laskar Hizbullah, para santri dikumpulkan menjadi satu, namanya BKR. Apa BKR? Badan Keamanan Rakyat. Dari BKR berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dari TKR berubah jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa panglima pertama TNI? Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Panglima besar pertama TNI, seorang ustadz ngajar di Muhammadiyah, ibadallah. Tuh sejarah tuh, biar tahu tuh. Jadi panglima pertama seorang ustadz santri. Sekarang santri lu celah, orang betul bilang mati kipe lo. Betul atau tidak? Nah ini semua rusak gara-gara nggak punya akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ini jam berapa nih? Sampai jam berapa nih? Udah kali ya? Dikit lagi ya. Takbir. Nah makanya kita jaga akhlak kita. Kembali lagi Pak Bu, didik anak kita. Kita pengen punya kader ini orang yang pintar dan benar. Orang yang pintar dan benar. Ikutin yaitu bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur banget. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur. Kenapa kok kita mesti girang nih kumpul nih dengan maulid Nabi Muhammad? Kita bersyukur Pak Bu. Kenapa kita bersyukur? Karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Mau bukti? Di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah dikarang oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dulu Bani Israel, mereka kaum Nabi Musa, kalau mereka melakukan dosa besar, nih Pak Bu, maka mereka akan dikasih taubat, tapi dengan catatan Allah bakal terima taubatnya, tapi dengan syarat mesti bunuh diri dulu. Tuh Bani Israel dulu tuh melakukan dosa nih, dosa besar. Bagaimana supaya Allah mengampunin? Mesti bunuh diri. Dalam Al-Quran dikatakan fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan kalian Allah dan bunuhlah diri kalian. Tapi ini Allah nggak berlakukan untuk umat Nabi Muhammad. Allah nggak berlakukan Pak Bu. Khusus umat Nabi Muhammad ketika melakukan dosa besar, Allah buka pintu taubat. Betul atau tidak? Kalau kita taubat betul-betul, taubat kita menyesal, kita nggak perlu bunuh diri kita. Beda sama Bani Israel, umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ketika melakukan dosa besar, Allah akan ampuni, tapi dengan syarat ente mesti bunuh diri ente. Tapi ini Allah nggak berlakukan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, kalau dulu umatnya Nabi Musa Pak Bu, ketika pakaiannya kena najis, kena kencing, kalau kita kan kena kencing, kena najis cukup dicuci, betul apa enggak? Tapi umatnya Nabi Musa ketika kena kencing, kena najis, itu nggak cukup dicuci, pakaiannya kena kencing, kena najis, mesti dipotong. Bu bayangin Bu, jadi umatnya Nabi Musa ente Bu, baru beli baju gamis cakep lah itu nabang, kena kencing mesti dipotong loh. Apalagi ibu-ibu depan seragam, baru beli lagi seragam nih, kena tai burung. Jadi umatnya Nabi Musa nggak boleh dicuci, mesti dipotong loh, bajunya dipotong, tinggal mintel lagi dah tuh, sayang deh tuh. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nggak berlakukan itu Bu. Umat Nabi Muhammad pakaian kita kena najis cukup kita cuci. Mau bukti lagi, bagaimana kita lihat kalau umat-umat terdahulu ketika dia punya niat jahat tapi belum sempat melakukan, baru punya niat, sudah Allah catat dia berbuat dosa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad Allah nggak berlakukan itu. Ada orang punya niat jahat tapi akhirnya nggak jadi ngelakuin, Allah nggak tulis dosa karena belum sempat melakukan kejahatan.
Itu semua berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya di sini, Nabi Muhammad jasanya besar atau tidak? Besar atau tidak? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Takbir. Kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, Pak Bu. Nabi Muhammad jauh lebih cinta daripada kita. Nabi memperjuangkan kita, Pak Bu. Nabi memperjuangkan kita. Mau bukti? Ketika Nabi Isra wal Mi'raj langsung bertemu dengan Allah, yang dimana Nabi terdahulu belum pernah langsung ketemu dengan Allah. Ketika langsung bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam yang sering kita baca dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah, assalamu alaika ayuhan nabi. Kata Allah, salam atas engkau hai Nabi. Yang menarik apa? Nabi jawab apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah. Salam atas kami. Saya mau tanya, kami banyak atau satu orang? Banyak. Maksudnya apa? Salam kita disampaikan sama Nabi Muhammad kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika Allah perintahkan sholat 50 waktu, nggak main-main, 50 waktu. Nabi minta keringanan, Allah kurangi jadi 45 waktu, sampai 9 kali bolak-balik, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu Nabi bukan buat Nabi. Nabi mampu 50 waktu, tapi mikirin kayak kita. Dia tahu umatnya gak bakal mampu. Jangankan 50 waktu, 5 waktu bolong-bolong. Ada pemimpin kayak begini nih yang memperjuangkan umatnya nih? Gak ada. Subuh ke zuhur, asar, maghrib. Waduh. Bu, Pak, saya mau tanya, percaya Nabi Muhammad apa manusia? Percaya Nabi Muhammad apa percaya sama manusia biasa? Ini jawabnya dari hati apa dari cuma apa bohong-bohongan nih? Bu, dari hati apa bohong nih Bu? Percaya Bu sama Nabi Muhammad? Saya tes. Nabi dalam satu hadisnya bilang, kata Nabi, barang siapa orang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betul atau tidak? Lebih baik pada dunia dan seisinya. Kalau kita pengen berkah kehidupan kita, jangan kita tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh, takmirkan masjid. Nabi kasih tahu lebih baik pada dunia dan Saya mau tanya, Ustaz Rohadi, subuh berapa shot? Banyak. Alhamdulillah. Percaya Bu sama hadis Nabi Bu? Yakin? Berapa shot Ustaz Rohadi? 4 shot ya. Coba dah, kalau besok datang ya, datang gubernur. Barang siapa yang sholat subuh bareng sama saya kasih 200.000. 20 shot saya jamin tuh. Iya Bu ya. Bukan main dah. Kan, Masya Allah. Katanya percaya sama Nabi. Ini kalau kita pengen bukti Nabi cinta sama kita. Kadang-kadang kita anggota-anggotan sholat tarawih, ramenya luar biasa. Malam pertama sampai ketiga dah. Ustaz Rohani juga bingung. Waduh, nih jamaah kagak muat nih. Masjid mesti digedein nih buat nampung. Alhamdulillah doanya cepet dikabulin. 2 minggu kemudian tuh gede sendiri di masjid. Nggak ada masjidnya Ibu. Tapi paling mantep terawih ibu-ibu, saya temen. Orang yang belum datang mau kena duluan datang. Alhamdulillah. Yang penting sholat Bu ya. Nah ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memperjuangkan kita. Nah yang terakhir, kalau kita udah tahu Nabi Muhammad sangat cinta sama kita, Nabi memperjuangkan kita, maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana balas kita kepada Nabi Muhammad SAW? Saya mau tanya, mau nggak kita mati husnul khotimah? Mau nggak kita selalu dapatkan hidayah? Tadi saya katakan awal saya ceramah, akhlak penting, betul? Ya kan, bagaimana supaya akhlak kita baik? Tentunya kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, saya singkat aja yang terakhir ini Pak Bu. Imam Ghazali bilang ada 4 tanda kalau kita ingin hidup berkah.
Ini calon orang mati husnul khotimah, kata Imam Ghazali. Hidayah ini penting, dan hidayah ini hanya mutlak Allah yang berikan. Kata Imam Ghazali, kalau hidup kita mau berkah selalu dapat bimbingan Allah, satu, amalkan ilmu. Amalkan ilmu. Karena kenapa? Kita punya ilmu, kita ngamalin percuma. Itu ilmu ngajak kita ke neraka. Setan, iblis punya ilmu tapi nggak diamalin, betul? Yang kedua, saya singkat aja, masih ada ustadz kita. Kata Imam Ghazali, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, Pak Bu, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan kita zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kita ketenangan. Kadang-kadang kita punya masalah nulis status. Cabai mahal, suami kagak gajian, cabainya mahal, duitnya belanja diturunin, nulis status supaya dilihat manusia mau ngapain. Kita punya masalah, Pak Bu, deketin diri kita sama zikir kepada Allah, banyakin sholat. Nih saya kasih tahu nih, ada masalah ambil wudhu, zikir. Minimal masalah kita belum selesai, minimal Allah kasih ketenangan hati dulu tuh. Allah berikan ketenangan hati. Kalau hati udah tenang, maka insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal. Jangan habis sholat Allahumma antas salam lantas jalan. Banyak-banyak kita zikir. Ini saya mau kasih amalan nih dari guru saya. Mau diamalin nggak Pak Bu? Habis sholat jangan tinggal baca alam nasroh laka wa wada'na'ang. Tangan kanan kita pegang dada kita sebelah kiri, baca Bu alam nasroh laka sodrok, supaya hati kita lapang, rezeki kita berkah. Itu satu. Yang kedua, sebelum subuh habis sholat sunnah subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astagfirullah 100 kali, pengen harta kita berkah. Makanya yang kedua kata Imam Ghazali, banyak-banyaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, yang ketiga apa? Ikhlaskan niat, karena hanya untuk mengharap ridha Allah. Ini niat ini penting Pak Bu. Ikhlas ini penting. Orang kalau pengen mendapatkan pertolongan Allah, ikhlas kuncinya. Kalau kita ikhlas, Allah berikan pertolongan dari yang nggak diduga-duga. Kalau kita ikhlas, Allah akan menolong kita. Allah kasih keberkahan. Saya mau kasih contoh nih. Sedikit tadi sebelum saya selesai ya. Pas nih 40 menit. Bu, ini jangan main-main sama niat Bu ya. Saya mau tanya Bu, niat ini adanya di hati. Kita ketika puasa, kita niat nawaitu shauma ghadin an adai. Subhanallah, kita niat karena Allah. Terlepas kita itu dikasih duit nggak dikasih duit, tapi menjalankan puasa kewajiban Ramadan, betul? Kita tancepin niat, subhanallah, perut kita 13 jam nggak makan nggak terasa lapar. Coba buktiin besok agak puasa, jangan kenapa maghrib jam 9 pagi nggak sarapan kita nasi uduk loh, keroncongan perut, betul apa enggak? Ini contoh yang kecil. Ridho yaitu ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Dan yang terakhir, karena waktu terbatas, Imam Ghazali mengatakan kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, apa? Yang keempat, banyak-banyak kita manfaatkan waktu kita. Jangan kita sia-siakan. Kita masih hidup, Allah kasih kita pintu taubat, gunakan kita. Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ingatlah masa muda engkau sebelum datangnya masa tua. Ingatlah masa hidup engkau sebelum kematian engkau. Kita ketika mati yang dibawa bukan jabatan, bukan harta, tapi amal soleh kita. Umur nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad umurnya wafat 63 tahun. Kalau kita ikut umur Nabi yang malamnya umur 60 tahun, tinggal berapa lagi loh? Nggak tahu. Yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan, tinggal berapa lagi? Tinggal berapa lagi? Sebulan. Udah gak usah pakai pantangan, lu makan apa aja deh. Nah makanya Bu, mumpung kita masih diberikan kehidupan, banyak-banyak kita manfaatkan umur kita. Mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita menjadi penyebab turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sholawat dulu ya, supaya nggak ngantuk ya. Sholawat dulu berbarokat ya. Tim hadroh siap. Ayo tim hadroh, kita sholawatan dulu, setuju? Kita